Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan pesan, di mana salah satu pesan penting daripada ibadah puasa di bulan Ramadan adalah perang melawan diri sendiri atau mujahadatun nafsi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berpuasa, maka tidak diperbolehkan untuk makan, minum, dan berhubungan intim antara suami istri. Padahal ketiga hal tersebut adalah hal yang mubah, yang diperbolehkan dilakukan di luar ibadah puasa. Sehingga ini adalah hal atau ujian yang sangat berat bagi seseorang. Kenapa? Karena di dalam diri seseorang, di dalam diri kita masing-masing ada jiwa, ada nafsu yang terus merongrong kita untuk menuruti keinginannya. Di dalam surah Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Yang artinya, sesungguhnya nafsu, jiwa adalah hal yang selalu merongrong pada hal-hal yang negatif. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu melawan diri sendiri adalah hal yang cukup berat, bahkan lebih berat daripada melawan musuh di medan perang. Kita ingat suatu kali para sahabat pasukan perang Rasulullah baru saja pulang dari sebuah peperangan, lalu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Rasulullah berpesan kepada mereka, "Qadimtum khaira muqaddam minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Yang artinya adalah, wahai para sahabatku, wahai para pasukan perang, selamat, kalian sudah menyelesaikan satu misi yang besar, yaitu misi jihad fisabilillah. Tetapi jihad itu adalah jihad kecil, yang kalian kemudian sudah ditunggu lagi dengan jihad yang lebih besar. Sontak para sahabat kaget. Mereka bertanya-tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud dengan jihad yang lebih besar lagi daripada ini? Mungkin kalau kita yang menjadi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, kita kaget. Baru saja menyelesaikan perang, berdarah-darah, mengorbankan nyawa, mengorbankan segala hal yang kita miliki di dunia ini. Tetapi kata Rasulullah, masih ada perang yang lebih besar lagi, jihad yang lebih besar lagi. Mungkin kalau iman kita tidak kuat, maka kita tidak akan sanggup mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jihad yang lebih besar adalah mujahadatun nafsi atau mujahadatul abdi hawahu, di mana seseorang bisa melawan dirinya sendiri, melawan hawa nafsunya sendiri, melawan keinginan yang ada di dalam dirinya sendiri. Itulah hal yang paling berat dibandingkan melawan musuh. Kita kalau melawan musuh di medan perang, kita bisa mengantisipasi strategi perang musuh. Kita kalau melawan musuh di medan perang, bisa kita mundur bila kita tidak kuat, bila kita perkirakan kalah melawannya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara melawan diri sendiri. Kita tidak tahu tipu daya apa yang dimiliki oleh hawa nafsu untuk bisa mengalahkan diri kita. Atau bahkan jangan-jangan kita menipu diri kita sendiri untuk menuju hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan penting yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pasukan perang tersebut, lalu kemudian diingat-ingat selalu oleh para sahabatnya,
Salah satu contohnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah. Dan di masa akhir-akhir hidupnya, beliau memanggil sahabat Umar bin Khattab untuk memberikan sebuah pesan berarti. Sahabat Abu Bakar berkata kepada sahabat Umar bin Khattab, "Inna awwala ma uhadziruk an-nafsu allati baina janbaika." Wahai Umar, hati-hatilah dengan satu hal. Aku pesan, aku wanti-wanti engkau dengan satu hal yang lebih harus kau perhatikan dibandingkan yang lainnya. Dan pesan itu bukan kemudian Abu Bakar pesankan untuk berhati-hati terhadap musuh. Bukan juga kepada keluarga, bukan juga kepada orang terdekat yang mungkin nanti ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah bisa menggoda, bisa merayu, bisa melawannya. Tetapi yang harus diwanti-wanti pertama kali adalah nafsu, jiwa yang ada di dalam dirimu sendiri. Ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa kemudian para sahabat, para ulama menganggap perang melawan diri sendiri itu jauh lebih berat dan jauh lebih besar daripada perang melawan musuh di medan perang. Bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa jika hewan buas harus dikerangkeng, harus diikat, harus dikandangin, maka ada hal yang lebih harus dikerangkeng dan dikandangin. Apa? Yaitu adalah jiwa. Karena kebuasan jiwa itu lebih berat daripada buasnya hewan buas. Hewan buas bisa ditaklukkan dengan orang-orang yang ahli, tetapi jiwa terkadang kita sendiri sulit untuk menaklukkannya. Maka oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini kita melatih diri kita untuk menjaga dan melawan diri kita agar tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.